Kok begitu, kok bisa berbalik Bu Aisyah? Ya karena tubuh manusia setelah memberi pesan ke badannya, ada lagi sifat tubuh kita. Nah, badan manusia itu secara anatomi ada yang disebut badan seluler, atau orang awam lebih bilang badan kasar. Ada badan bioplasmik. Dari tubuh kita keluar gelombang energi, persis gadget, persis handphone. Siapa pernah punya handphone zaman dulu tuh? Pernah lihat Bu yang mereknya Motorola? Kalau kita nggak punya, bapak kita punya kan? Segede apa Bu? Mana yang umurnya seumuran saya? Gede kan? Itu yang bikin Motorola itu. Motorola dulu bikin telepon genggam itu mengikuti kerja tubuh manusia, makanya disebut telepon seluler. Ya. Tapi kita karena jarang belajar ilmu ini, makanya kita terlalu sangat bertuhan pada gadget gitu. Padahal tubuh kita juga ada sebetulnya, bahkan lebih bagus. Ya. Jadi dari tubuh kita keluar gelombang. Oleh ahli fisika disebut gelombang elektromagnetik. Dia berpancaran. Berdiri keluar, duduk keluar, jongkok keluar, tidur keluar, keluar terus, nggak pernah berhenti. Handphone kita masih berhenti kan? Kita nggak pernah berhenti, keluar terus. Kalau sampai berhenti gelombang kita, oh sudah berhenti semua hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah beres. Ya, jadi berdiri keluar, duduk keluar. Nah, tapi kenapa nggak dilihat ya Bu Aisyah ya, gitu ya? Memang karena juga ketetapan Allah ini nggak perlu dilihat. Kenapa? Karena kalau dilihat, aduh, mengganggu sekali. Kenapa mengganggu? Karena pancaran itu size-nya selalu berubah tiap detik. Jadi kebayang nggak Ibu kalau misalnya lihat cahaya saya terus begini terus nih, gitu, pusing kan? Nah, tapi kalau badan seluler, dia size-nya lebih dinamis. Saya 70, nggak mungkin tiba-tiba jadi 55 gitu kan, nggak mungkin, atau jadi 100 gitu, nggak mungkin. Paling nanti siang ya, saya biasanya dikasih makan bakso oleh Bu Vera, naik sekilo. Tapi nggak kelihatan kalau sekilo sih ya. Iya. Nah, tapi kalau yang ini itu tiap detik frekuensi. Ya kayak handphone kita. Mundur edge gitu. Ini 3G kan gitu. Ya, mundur lagi 4G gitu. Kan berubah-berubah. Makanya juga nggak perlu dilihat itu sinyalnya. Tapi tubuh kita keluar sinyal. Ya, next lagi. Dari mana? Ini namanya ada pembuluh meridian. Ibu-ibu coba lihat deh yang di kulitnya, ada pori-porinya nggak? Ada ya, lubang-lubang gitu ya. Tapi itu pori-pori yang mengeluarkan air, garam, ya, minyak. Itu pori-pori. Pori-pori itu bahasa Latin. Nah ini bukan yang pori-pori di atas kulit, bukan. Ini keluar dari pori-pori di bawah kulit, subkutis. Cuman yang pertama menemukan pori-pori bawah kulit itu adalah orang India, namanya dokter Charaka. Maka ini disebut cakra. Mungkin sering dengar cakra ya. Bukan cakrakan. Cakra. Ada berapa cakra manusia? Kurang lebih 360 Bu. Ini lubangnya nggak persis pori-pori. Kalau pori-pori dia tidak ada putarannya. Kalau lubang pembuluh meridian di bawah kulit itu berputar. Kalau dia berputarnya seperti orang tawaf ke kiri, maka cakra itu terbuka dan cahaya makin panjang. Kalau dia berputarnya ya berlawanan arah tawaf, berarti tertutup, maka sinyal itu memendek. Siapa senang pijet? Ya. Kerokan? Suka? Oh enggak ya. Akupuntur? Siapa yang suka dibekam? Nah, itu semuanya adalah teknik-teknik untuk menstimulasi pembuluh meridian agar tidak tersumbat, agar tidak tertutup. Dia harus terbuka. Jangan gitu, kita lagi pilek pasti nyarinya makanan berkuah yang panas ya.
Supaya apa? Supaya panas itu dia membuka cakra sehingga keluar semuanya. Wah, kayaknya enak banget gitu. Sakit sih influenza minum obat kimia, tapi kalau nggak dikerok, yang biasa dikerok rasanya beban banget badannya. Atau yang dipijat itu ya. Kenapa? Karena kalau nanti dipijat, dikerok, akupuntur atau bekam itu adalah untuk membuka ini sehingga penat-penat ini itu keluar, jatuh kayak gitu. Ya, sampai sini dulu sepakat ya. Iya. Emang kerok bagus Bu Aisyah? Ya bagus yang buat biasa. Yang nggak biasa mah nggak enak ya. Iya. Ya, baik. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa apa yang kita ucapkan jalurnya gini nih. Jalan di badan lewat sistem saraf. Kemudian nanti dia memerintahkan badan seluler untuk berbuat. Selain itu, pesan yang dari sini akan di-broadcast oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ya. Jadi bukan cuma gadget kita saja yang bisa membroadcast pesan. Tubuh kita justru membroadcast pesan. Ya. Terus sinyal ini punya sifat seperti magnet. Jadi kalau dibilang sifat magnet adalah yang paling utama menarik. Tidak bicara positif negatif ya. Magnet itu menarik. Apa iya tubuh kita ada magnetnya Bu Aisyah? Ah iya ada. Ya. Pernah belajar fisika Bu? Atau kabur pada saat itu? Atau kita ke kantin? Ya, iya dulu kita A2 nggak banyak belajar fisika, biologi itu A1 yang belajar fisika ya. Iya. Fisika itu adalah ya, kalau ada besi kemudian dialiri listrik bisa jadi magnet kan? Iya. Tubuh kita tuh ada besinya Bu. Percaya? Iya. Sering makan bayam? Nah, kan mengandung zat besi. Sering makan ati? Ati ayam maksudnya, bukan ati yang lain. Ati ayam ada zat besinya, ati sapi ada zat besinya, ati kambing ada zat besinya. Jadi tubuh kita tuh punya zat besi. Karena minum air ada listriknya, maka besi ini yang di tubuh kita dialiri listrik, makanya kita bisa jadi magnet. Itulah yang keluar. Dia menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apalagi yang ditarik kejadian. Apalagi yang ditarik benda. Apalagi yang ditarik orang. Yang bagaimana? Seperti yang kita ucapkan. Makanya kalau kesel sama seseorang, nggak cepet-cepet dirubah. Ya, punya tetangga gitu 3 hari gitu ya. Ya, kita nggak cepet-cepet rubah. Tuh tetangga parkir mobil di depan terus, parkir mobil di depan terus, ngomong gitu 3 hari ya, lebih dari 3 hari, maka pesannya jalan di badan dan terbroadcast ke alam semesta. Akhirnya yang parkir mobil di depan kita, begitu ya. Atau kita sedih terus ya, nggak cepet-cepet dirubah, maka sedihnya terbroadcast ke alam semesta, maka akan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, menarik kejadian tambah bikin sedih. Datang orang-orang yang selalu membawa berita sedih gitu. Takut juga gitu. Aduh takut banget nih anak-anak nih. Aduh, siapa yang anaknya mau ujian Bu? Yang sedang kelas 6, kelas 9 dan 12. Kelas berapa Bu? Ya, kelas 6. Laki perempuan anaknya? Laki. Biasanya yang punya anak laki-laki ketakutannya lebih tinggi daripada anak perempuan ya. Iya. Siapa yang punya anak laki 4 kayak saya gitu? Saya cari teman betanduk soalnya. Berarti saya yang paling stres di ruangan ini berarti. Makanya senang belajar ya. Iya. Jadi kalau kita takut, aduh takut nih anak-anak nggak belajar nih, pasti nih anak laki nggak belajar. Kita suka lucu. Sesuatu yang ngomong jelek pasti kalimatnya pasti nggak belajar nih, pasti nggak belajar nih, pasti nggak belajar nih. Ah, kalimat yang pasti nggak belajar, terbroadcast, pasti nggak belajar. Apa yang terjadi? Nggak belajar. Itu bahayanya pesan yang buruk. Tetapi ini sebuah keberuntungan buat orang-orang yang selalu mengucapkan yang baik-baik. Ya, pokoknya jadi ibu Bu, ya. Nggak usah terlalu banyak tips, ngomong aja yang baik-baik terhadap si anak itu. Kenapa? Sudah Allah bikin hukum alamnya.
hukum alam semestanya ya sudah dibikin. Saya ngomong yang baik Bu Aisyah, tapi kok dia nggak seperti itu yang saya omongin. Pasti ibu waktu ngomong yang baik ya, setelah ibu ngomong yang baik, ibu ragu sama ucapan ibu. Insya Allah nih anak gua lulus, insya Allah nih yang kelas 12 lulus, nilainya bagus. Udah bagus kan tuh ya. Tapi kadang-kadang cuma bertahan 2 jam ibu ngomong kayak gitu. Di jam ketiga tuh mulai kan dengar ibu-ibu yang lain, lo tahu nggak sekarang susah banget lulus. Mulai kena virus kan? Mulai, apa iya anak gue bisa ya, apa iya itu. Makanya diminta jangan sering-sering dengar virus begituan. Mempengaruhi pesan yang jalan di kuping kita. Udah gitu kalau kita tetap di situ dengar yang lain nyebar virus negatif, tetap di situ, masuk nggak? Masuk. Jalan nggak? Jalan. Keluar lagi nggak? Keluar lagi. Tapi kan aku nggak ikut ngomong jelek Bu Aisyah. Tapi kalimat jelek dari teman-teman masuk, akan jalan ke sistem saraf, jalan di badan. Walaupun nggak ikut ngomong, mulai gelisah juga tuh hati tuh kan. Muka udah begitu tuh, mau otomatis mikir kan, iya ya, kayaknya anak-anak nih, aduh takut banget nih kalau nggak bimbelnya sampai 4. Ya Allah, bimbel sampai 4, zolim banget kita. Ya. Kenapa? Karena ini nih jalan.